semuanya, kembali lagi di video pembelajaran Praba TV. Kali ini kita akan membahas salah satu materi matematika peminatan, yaitu fungsi logaritma. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai sifat-sifat logaritma, dan kali ini kita akan membahas tentang persamaan logaritma. Persamaan logaritma nanti ada 5, ya, ada 5 macam. Yang pertama, A log fx sama dengan A log p. Ini untuk yang pertama. Nah, kalau kita perhatikan di sini basisnya sudah sama, ya, yaitu A. Numerusnya di sini ada fx, di sini p. Nah, ketika basisnya sudah sama, jadi basisnya ini sama ya, kita tinggal menyamadengankan fx dan p-nya saja, numerusnya saja. Nah, kita tinggal perhatikan ininya saja. Fx sama dengan p. Nanti dari fx sama dengan p ini kita akan mendapatkan nilai x. Nah, nilai x ini nanti gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengecek apakah syaratnya terpenuhi atau tidak. Nah, syaratnya itu apa? Ini syaratnya. Syaratnya fx lebih dari 0. Nah, numerusnya ya, ini syarat numerus. Fx lebih dari 0. Kemudian ini syarat basis. A lebih dari 0, tetapi A-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke. Untuk bentuk yang kedua, A log fx sama dengan A log gx. Ya, basisnya juga sama. Maka kita perhatikan fx sama dengan gx. Nah, sama seperti yang nomor 1 tadi, kita akan mendapatkan nilai x di sini. Untuk melihat apakah syaratnya terpenuhi atau tidak. Nah, syaratnya itu ini. Fx lebih dari 0, gx lebih dari 0. Syarat numerus. Kemudian, syarat basis. A-nya lebih dari 0, tetapi A-nya tidak sama dengan 1. Bentuk yang ketiga, Hx log Fx sama dengan Hx log Gx. Nah, di sini basisnya juga sama, yaitu Hx. Ya, kalau yang tadi ini basisnya bentuknya dalam bentuk konstanta gitu. Nah, kalau yang nomor 3 ini nanti basisnya memuat variabel. Oke? Kita perhatikan numerusnya fx sama dengan gx. Nah, syaratnya apa? Syarat numerusnya fx lebih dari 0, kemudian gx-nya lebih dari 0, dan syarat basis, maka hx-nya lebih dari 0, tetapi hx tidak boleh sama dengan 1. Yang keempat, A log fx sama dengan B log fx. Nah, kita perhatikan. Di sini basisnya beda. A dan B-nya beda, tetapi numerusnya sama. Maka, untuk mencarinya yaitu fx-nya sama dengan 1. Numerus kita sama dengankan dengan 1. Syaratnya apa? Syaratnya fx-nya itu lebih dari 0. Kemudian, A-nya lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B-nya juga lebih dari 0, dan B tidak boleh sama dengan 1. Nah, bentuk yang terakhir, persamaan logaritma yang dapat dinyatakan dengan persamaan kuadrat A log X dikuadratkan ditambah B, A log X ditambah C sama dengan 0. Nah, ini syaratnya masih sama, ini syarat basis ya. A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1. Kemudian X ini apa? X ini numerusnya. X-nya lebih dari 0. Dan A besar yang di sini tidak boleh sama dengan 0. Dan A, B, C merupakan anggota bilangan real. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bentuk yang pertama, beserta dengan contoh soalnya. Oke, untuk bentuk yang pertama ini tadi, A log fx sama dengan A log p, maka fx sama dengan p. Dengan syarat, fx-nya lebih dari 0, A-nya lebih dari 0, A tidak sama dengan 1. Oke, untuk soal nomor 1, 3 log 2x dikurang 3 sama dengan 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk nomor 1 ya. Untuk nomor 1, 3 log 2x dikurang 3 sama dengan 2. Nah,
Padahal bentuknya di sini yang sebelah kiri ada dalam log ya. Dan yang di ruas kiri dalam log dan ruas kanan juga dalam log. Nah, di sini ruas kanannya masih 2. Nah, berarti kita ubah biar sama. Maka yang ruas kiri 3 log 2x dikurang 3. Yang kanan bagaimana? Kita lihat. Di sini kan basisnya sama, A dan A gitu ya, A dan A. Maka di sini kita juga basisnya kita samakan, 3. 3 log berapa? Yang hasilnya itu 2. Maka 3 log 9. Nah, berarti 9 di sini termasuk P ya, yang merupakan P itu 9 di sini. Fx-nya mana? Fx-nya itu 2x dikurang 3. Nah, kiri dan kanan, ruas kiri dan ruas kanan, basisnya sudah sama, maka kita perhatikan numerusnya. Bagaimana? 2x dikurang 3 sama dengan 9 ya. Masing-masing ruas kita tambah dengan 3, maka ruas kirinya tinggal 2x saja, ruas kanannya 9 ditambah 3. 2x sama dengan 12. X-nya sama dengan 12 dibagi 2. X-nya sama dengan 6. Nah, X-nya sama dengan 6. Kita bawa untuk mencari syaratnya. Apakah X sama dengan 6 itu akan memenuhi syarat. Nah, kita lihat. Kalau untuk syarat basis sudah memenuhi. 3 itu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Maka syarat yang Fx-nya bagaimana? Kita cek. Oke, kita cek. Fx lebih dari 0. Fx lebih dari 0. Fx-nya itu mana? Fx-nya itu 2x dikurang 3. Lebih dari 0. Nah, x-nya ini kita ganti dengan 6. 2 dikali 6 dikurang 3. Apakah lebih dari 0? Nah, 12 dikurang 3. 12 dikurang 3 itu 9. Ternyata 9 itu lebih dari 0. Maka himpunan penyelesaiannya yang dimintakan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya yaitu 6. Oke, begitu ya. Jadi nilai X sama dengan 6 ini memenuhi. Oke. Nomor 2. Nomor 2, 5 log X ditambah 8 sama dengan 5 log 3. Oke. Nomor 2. 5 log X ditambah 8 sama dengan 5 log 3. Nah, di sini basisnya sudah sama, yaitu 5 ya. Berarti X ditambah 8 sama dengan 3. X-nya berapa? X-nya kedua ruas kita kurangkan dengan 8. 3 dikurang 8. Gitu ya. Maka X-nya sama dengan negatif 5. Nah, kita cek untuk syaratnya. Syaratnya yaitu X plus 8 ini lebih dari 0. X ditambah 8 lebih dari 0. X-nya kita ganti dengan negatif 5. Negatif 5 ditambah 8 lebih dari 0. Ternyata hasilnya adalah 3. Ya, 3 itu lebih dari 0. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 5. Nomor 3. Nomor 3. 8 log 4x ditambah 1 sama dengan 2 log 3. Nah, kita lihat. Di sini basisnya belum sama. Numerusnya juga tidak sama ya. Kalau numerusnya sama, tetapi basis tidak sama, kita bisa menggunakan bentuk yang lain. Kita berbicara tentang bentuk yang pertama. Di sini basisnya tidak sama, numerusnya juga tidak sama. Maka basisnya akan kita samakan dulu. Nah, yang kita samakan yang mana? Yang kita samakan yang ini, yang 2. Ya, yang 2.
8 log 4x ditambah 1 sama dengan, nah, 2 biar sama seperti yang sini. Berarti kan 2 pangkat 3 gitu ya. 2 pangkat 3 log. Nah, ini juga kita pangkatkan 3 supaya tidak mempengaruhi hasil. Nah, hasilnya supaya tetap sama. Maka kalau ini dipangkatkan 3, sini juga dipangkatkan 3 gitu ya. Maka di sini kan sudah sama basisnya yaitu 8. 8 log 4x ditambah 1 sama dengan 8 log 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3 itu 27. Nah, maka 4x ditambah 1 sama dengan 27. 4x sama dengan 27 dikurang 1. 4x-nya berapa? 4x sama dengan 26. Maka x-nya yaitu 26 dibagi 4. 26 per 4. Kita cek. Ditambah 1. Oke. Lebih dari 0. Apakah 4x tambah 1 lebih dari 0? Oke, x-nya kita ganti dengan 26 per 4. Gitu ya. Ditambah 1. Ini berapa? 26. Ini kan bisa kita sederhanakan. 26 ditambah 1 lebih dari 0. Maka 27 lebih dari 0. Benar? Benar. Maka HP-nya, himpunan penyelesaiannya, yaitu 26 per 4. Oke, nah, dari tadi kan kita mengerjakannya semua nilai X-nya memenuhi. Nah, ketika nilai X-nya tidak memenuhi bagaimana? Ketika nilai X-nya tidak memenuhi, di sini kan hanya ada satu nilai X ya. Dan ketika hanya ada satu nilai X, tetapi nilai X ini tidak memenuhi, maka himpunan penyelesaian di sini himpunan kosong. Jadi tetap pakai kurung kurawal, tetapi tidak ada isinya. Gitu ya. Nomor 4. Nah, nomor 4 di sini agak berbeda. 3 log X ditambah 3 log X ditambah 1 sama dengan 3 log 2. Nah, di sini ada perbedaan sedikit. Kalau tadi di bentuk yang pertama kan hanya A log Fx sama dengan A log P. Nah, tetapi ini di ruas kiri ada 2. Maka kita gabung saja. Kalau ada penjumlahan di sini berarti bagaimana? Kita ingat sifat-sifat logaritma yang sudah kita pelajari. Maka ini jadinya X dikali X ditambah 1 gitu kan. Karena di sini operasi bilangannya adalah penjumlahan. Sama dengan 3 log 2. Maka jadinya seperti apa? 3 log X dikali X kuadrat. Kemudian X dikali 1. Ini ke sini ya. 1 ditambah X sama dengan 3 log 2. Nah, basisnya sudah sama. Maka X kuadrat ditambah X sama dengan 2. Nah, ini kita jadikan satu ruas ya. Atau kedua ruas kita kurangkan dengan 2. Jadinya X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ada persamaan kuadrat di sini kan, maka bisa kita faktorkan. X kuadrat maka X dan X. 2 itu kemungkinannya hanya 1 dan 2 gitu ya. Untuk mendapatkan plus 1 dan negatif 2, maka di sini negatif 1, di sini positif 2. Maka nilai X yang kita dapatkan ada 2. X dikurang 1 sama dengan 0, yaitu X-nya sama dengan 1, atau X ditambah 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 2. Nah, ada 2 nilai X di sini, maka yang akan kita cek keduanya. Kita cek kemana? Ke satu-satu, yang pertama. Oke, akan kita cek. Cek syarat ya. Syaratnya itu apa? Fx-nya lebih dari 0. Nah, berarti di sini kan ada 2. X dan X plus 1. Berarti syaratnya itu X-nya lebih dari 0.
dan X plus 1-nya lebih dari 0. Oke, kita cek untuk yang pertama. Untuk X sama dengan 1. Kita substitusikan ke X dan X plus 1. X tambah 1. Untuk X, berarti kan X-nya berapa? Berarti untuk yang pertama, X-nya berarti sama dengan 1. Ya. 1 itu lebih dari 0 ya. Maka dia memenuhi, ya kan? Kemudian, untuk yang X ditambah 1 bagaimana? Untuk yang X ditambah 1, X ditambah 1 berapa? Maka 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Nah, ternyata 2 itu juga lebih dari 0. Maka 2 itu memenuhi. Nah, maka bisa kita katakan bahwa nilai X sama dengan 1 merupakan penyelesaian, ya kan? X sama dengan 1 merupakan penyelesaian. Lalu bagaimana untuk X sama dengan negatif 2? Untuk X sama dengan negatif 2, di sini ya, untuk X sama dengan negatif 2, yang pertama kita substitusikan ke nilai X. X sama dengan negatif 2. Negatif 2 itu tidak lebih besar dari 0. Nah, berarti kan ini tidak memenuhi syarat. Maka dia tidak memenuhi, gitu ya. Lalu, untuk X ditambah 1, X ditambah 1, X-nya kita ganti dengan negatif 2. Negatif 2 ditambah 1. Ternyata hasilnya negatif 1. Negatif 1 itu juga tidak lebih dari 0, maka dia juga tidak memenuhi. Maka X sama dengan negatif 2 ini bukan merupakan penyelesaiannya. Ini bukan merupakan penyelesaian, gitu ya. Penyelesaiannya yaitu X sama dengan 1. Kalau begitu, HP-nya bagaimana? Maka himpunan penyelesaian atau HP-nya yaitu 1. Oke. Untuk contoh yang terakhir, nomor 5. Nomor 5. Setengah log X kuadrat dikurang 4X ditambah 5 sama dengan negatif 1. Oke, kita ubah dulu ruas kanan. Kita samakan. Kita bentuk ruas kanan dalam bentuk logaritma. Di sini setengah log X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Setengah log berapa? Setengah log berapa? Berarti kan kalau hasilnya negatif 1 sama aja setengah pangkat negatif 1 gitu kan. Maka setengah log 2. Nah, di sini basisnya udah sama yaitu setengah. Maka X kuadrat dikurang 4X ditambah 5 sama dengan 2. Oke. Masing-masing ruas kita kurangi dengan 2. X kuadrat dikurang 4X ditambah 5 dikurang 2 sama dengan 0. 2 kurang 2 ya, 0. Maka X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan kuadrat. Maka kita faktorkan. X kuadrat maka X dan X. Kemudian 3. Bilangan berapa dan berapa? Yang dikalikan hasilnya 3 dan dijumlahkan hasilnya negatif 4. Maka negatif 1 dan negatif 3. Gitu ya. Maka kita dapatkan nilai X-nya. X dikurang 1 sama dengan 0. Nilai X-nya sama dengan 1 yang pertama. Atau X dikurang 3 sama dengan 0. Nilai X-nya 3. Nah, seperti tadi kita akan cek ke syaratnya. Kita akan cek ke syaratnya. Kita cek. Nah, syaratnya itu apa? Syaratnya itu X kuadrat dikurang 4X ditambah 5 lebih dari 0. Nah,
Untuk yang pertama, untuk nilai X sama dengan 1. Kita substitusikan ke sini menjadi 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 ditambah 5. Berapa hasilnya? 1 dikurang 4 ditambah 5. 1 dikurang 4, negatif 3. Negatif 3 ditambah 5, 2. Ternyata 2 ini lebih dari 0. Maka nilai X sama dengan 1 memenuhi untuk nilai X sama dengan 1 ini memenuhi gitu ya. Lalu kita cek untuk X sama dengan 3. X sama dengan 3. Kita substitusikan. 3 kuadrat dikurang 4 dikali 3 ditambah 5. Berapa? 9 dikurang 12 ditambah 5. 9 dikurang 12 negatif 3. Negatif 3 ditambah 5, 2. Oh, ternyata hasilnya juga sama-sama 2. Dan 2 itu lebih dari 0. Maka X sama dengan 3 juga memenuhi. Gitu ya. Maka di sini memenuhi semua. Sehingga himpunan penyelesaiannya HP-nya yaitu 1,3. Oke, kita sudah pelajari 5 contoh soal yang berkaitan dengan persamaan logaritma untuk yang pertama, persamaan yang pertama ya. Untuk video berikutnya kita akan membahas untuk persamaan logaritma yang lainnya. Oke, semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Terima kasih.